Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Hari ini tanggal 3 September 2025 pukul 19.30 akan diadakan pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 versus Laos U23 pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Nantinya Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah. Dan pada kualifikasi ini Indonesia tergabung di grup J, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian ada Laos, Makau, dan Korea Selatan. Dan untuk pertandingan pertama ini Indonesia akan menghadapi Laos. Kemudian pada tanggal 6 September nanti akan bertemu dengan Makau. Lalu pada tanggal 9 September barulah akan bertemu dengan pesaing terberat yaitu Korea Selatan. Dan ketiga pertandingan tersebut dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika melihat kekuatan antara timnas Indonesia U23 dengan Laos U23, tentunya apa yang sudah kita ketahui selama ini bahwa berdasarkan berbagai data dan fakta, tentunya di atas kertas Indonesia punya peluang menang yang lebih baik. Ditambah lagi dengan jika kita lihat ranking FIFA, Indonesia berada di urutan 118 dunia. Sedangkan Laos berada di posisi 185 dunia. Sungguh sebuah perbedaan yang sangat jauh. Namun tentunya Indonesia U23 tidak boleh menganggap remeh Laos. Bahkan diharapkan Indonesia U23 bermain dengan mode serius dan berusaha untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Karena tentunya sesuai prediksi, Indonesia akan bisa mengalahkan Laos dan Makau. Begitu juga dengan Korea Selatan. Jadi nantinya Indonesia dan Korea Selatan akan sama-sama memiliki poin 6. Penentuan siapa juaranya tentu berdasarkan hasil pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Jika pertandingan tersebut berakhir imbang, bukan tidak mungkin nantinya selisih gol lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup. Karena itu sangat dibutuhkan gol-gol yang banyak, baik saat melawan Laos maupun melawan Makau. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang lolos langsung ke Piala Asia U23 2026 adalah 11 juara grup. Karena kualifikasi ini kan dibagi ke 11 grup. Dan nantinya ke 11 juara grup lah yang lolos otomatis. Lalu ditambah lagi dengan 4 runner-up terbaik. Dan tentunya selisih gol juga sangat menentukan dalam capaian Indonesia jika memang tidak mampu menjadi juara grup. Seandainya Indonesia menjadi runner-up, maka diharapkan gol yang banyak bisa membantu Indonesia menjadi salah satu dari 4 runner-up terbaik ini dan tetap lolos ke Piala Asia U23 tahun 2026. Pada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 ini, tentunya supporter sepak bola Indonesia sangat berharap agar timnas Indonesia bisa lolos dan mampu mencapai bahkan melebihi prestasi Piala Asia U23 yang lalu. Pada Piala Asia U23 yang lalu, Indonesia berada di posisi keempat karena kalah di semifinal, kemudian kalah lagi di perebutan juara ketiga. Dan diharapkan pada edisi kali ini Indonesia bisa
mencapai hasil yang lebih baik dan membanggakan Indonesia. Tentunya dengan harapan yang tinggi tersebut mengundang komentar-komentar dari supporter Timnas Indonesia. Bagaimana komentar dan tanggapan mereka? Mari kita simak video berikut ini. Rafael Strijk dan Jens Raven akan bermain bersamaan. Ini dia prediksi formasi dan starting line up Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Laos dalam kualifikasi Piala Asia nanti malam. Langsung kita bahas. Ya, Timnas Indonesia U23 sudah melakukan latihan resminya tadi malam di bawah pimpinan pelatih Coach Gerald Vandenberg dan di bawah arahan Direktur Teknik yang baru yaitu Alexander Zwiss. Sudah terlihat Rafael Strijk dan Jens Raven berlatih bersama-sama. Ini dia prediksi starting line up yang menurut gue akan diturunkan oleh Coach Gerald Vandenberg. Ya, ini dia prediksi formasinya 4-3-3. Biasanya Coach Gerald kalau Timnas Indonesia lawan yang agak lemah diturunin formasi 4-3-3. Kalau misalnya udah agak kuat baru 3-5-2. Nah, di penjaga gawang ada Ardiansyah yang di AFF kemarin selalu jadi starter. Dan ada Kadek Ariel di belakang. Kali ini ditemani oleh Dion Max. Sebelumnya ditemani oleh Kakang Rudianto. Posisi left back, kemungkinan Doni akan menjadi starter. Begitu juga di right back atau back kanan, Buffon akan jadi starter. Lalu posisi double pivot kita akan diisi oleh Tony Firmansyah dan Robbie Darwish. Sedangkan attacking midfielder kita yaitu Arkan Fikri. Dan trio penyerang kita, Rafael Strijk akan mengisi posisi left winger, Rehan Hanan akan mengisi posisi right winger, serta striker akan diisi oleh Jens Raven. Sebetulnya masih ada beberapa opsi seperti memainkan Rahmat Arjuna dan menarik Rehan ke tengah. Tapi sepertinya ini komposisi yang terbaik yang bisa diturunkan oleh Coach Gerald. Kembali lagi tergantung kondisi pemain saat latihan. Siapa yang siap, itu dia yang akan diturunkan di starting line up hari ini. Gimana guys komentarnya? Sikat. Tentunya bukan cuma Indonesia yang mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Tetangga kita, Malaides juga menjalani kualifikasi ini. Dan Malaides satu grup dengan Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Dan Thailand yang menjadi tuan rumah. Di pertandingan pertama ini, Malaides akan bertemu dengan Lebanon. Seperti apa tanggapan supporter Malaides tentang pertandingan ini? Mari kita simak. Let's go guys untuk kita bahas AFC Under 23. Malaysia pada hari ini bertemu dengan Lebanon atau Lubnan ya. Pada pukul 4 petang waktu Thailand, waktu Malaysia pada pukul 5 petang guys dekat Stadium Thammasat Thailand. Jom kita sembang untuk peranan Malaysia bertemu dengan Lubnan. Alhamdulillah guys, AFC Under 23 guys ya. Malaysia bawah 23 tahun akan bertemu dengan Lebanon guys ya. Pada petang ni guys ya, pukul 5 petang. Jadi nak tengok waktu malam guys, 5 petang ni aku sibuk sikit. Jadi hopefully yang ada masa tu korang boleh pergi tengok. Jadi kat TV lah, Astro lah live. Jadi aku harap Malaysia boleh menang lah. Dengan Lebanon ni tak tahulah sebab skor Malaysia pun macam 50-50 lah. Tapi aku kalau tengok boleh ni menang ni. Competition lah, Malaysia menang ke tidak. Kalah tu aku pun tak pasti lah. Doa je lah. Kalau saya boleh memprediksi pertandingan antara Malaides dengan Lebanon ini, saya pikir Malaides akan kewalahan. Karena jika kita lihat data ranking FIFA, Malaides ada di posisi 125 dunia. Sedangkan Lebanon berada di 112 dunia. Selain itu, nilai pasar pemain Malaides juga masih di bawah pemain-pemain Timnas U23 Lebanon. Lebanon memiliki nilai pasar 42,3 miliar rupiah, sedangkan Malaides hanya 13 miliar rupiah. Walaupun itu bukan sebuah kepastian untuk menyatakan bahwa Malaides akan kalah, tapi setidaknya data dan fakta di atas kertas tentunya bisa memprediksi tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan. Selain itu, Timnas U23 Malaides juga barusan beberapa bulan yang lalu tidak mampu lolos ke semifinal Piala AFF U23
yang sewaktu mampu menahan imbang Indonesia dengan skor 0-0 yang ya seperti pertandingan tim nasional badut karena wajib menang kok malah main bertahan. Tapi tentunya kita tidak bahas itu, yang kita bahas adalah kualitas permainannya. Jadi saya pikir akan berat bagi tim nasional Malaides U23 untuk bisa mengalahkan Lebanon. Ditambah lagi prestasi Malaides U23 yang terakhir adalah tahun 2017, yaitu saat mereka menjadi runner-up SEA Games yang diadakan di Kuala Lumpur. Mereka menjadi runner-up saat mereka tuan rumahnya. Sejak prestasi terakhir itu sampai saat ini di tahun 2025, Malaides U23 tidak punya prestasi apapun. Bahkan di semua turnamen, di semua kejuaraan, mereka tidak mampu lolos ke semifinal. Atau bahkan hampir semuanya tertahan di babak grup. Jika dari babak grup di tingkat ASEAN saja tidak lolos, tentunya akan sangat sulit bersaing di level Asia. Jadi saya pikir akan sangat sulit bagi Malaides untuk bisa lolos karena nantinya juga akan bertemu dengan Thailand selaku tuan rumah kualifikasi ini. Sedangkan Indonesia, saya pikir peluangnya sangat-sangat besar. Apalagi jika Indonesia bisa mengalahkan Laos dan Makau. Hanya tinggal berebut menjadi juara grup dengan Korea Selatan. Atau jika pun kalah ataupun draw, berusaha untuk bisa buat gol sebanyak-banyaknya agar nantinya menjadi salah satu dari 4 runner-up terbaik. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.